Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang public relation. Jadi di public relation itu kita akan membahas tentang pengertian dari public relation itu sendiri dan tugas serta fungsi-fungsinya itu apa saja. Baiklah, langsung saja ke pengertiannya. Kalau ditelusuri, public relation itu humas atau ilmu kehumasan. Jadi ada beberapa ahli itu mengemukakan bahwa pengertian humas atau public relation yang sangat beraneka ragam. Hampir setiap buku tentang public relation itu mengajukan definisi humas. Jadi humas itu pekerjaannya itu membangun hubungan, yaitu antara organisasi atau perusahaan itu kepada publik atau kepada publiknya itu. Jadi humas itu pekerjaannya bukan hanya sekedar menjaga hubungan, tapi pekerjaan ini saling menguntungkan antara organisasinya itu atau dengan berbagai publik yang menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi humas pun di sini dia membantu perusahaan itu untuk mencapai visi misinya serta menentukan pencapaian organisasi tersebut. Dari berbagai definisi public relation, ada sejumlah kata yang dapat digunakan sebagai kunci pengingat definisi-definisi yang ada. Kata kunci tersebut antaranya itu deliberate, yang artinya itu sengaja. Kegiatan humas pada dasarnya adalah kegiatan yang disengaja atau intensional. Ia sengaja dilakukan untuk mempengaruhi publik dengan cara berusaha meningkatkan pemahaman publik terhadap organisasi dan berbagai kebijakan. Seperti prosedur dan produk atau jasa yang dihasilkan, menyediakan informasi bagi publik tentang organisasi tersebut dan memperoleh umpan balik yang maksimal dari publik. Yang selanjutnya itu plan itu artinya terencana. Kegiatan humas adalah kegiatan yang terorganisir, terapi dan terencana. Jadi kegiatan itu harus sistematis, dilakukan melalui analisis yang cermat dengan bantuan riset. Sebagai contoh itu sebuah bank melakukan kegiatan kehumasan dengan menerbitkan media internal berupa buletin. Jadi sebelum buletin itu dibuat, mereka terlebih dahulu harus disusun perencanaan yang cermat dan matang tentang media tersebut yang menyangkut beberapa kali terbit, jadwal terbit, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang disajikan, siapa pembacanya, dan berapa biaya yang digunakan. Jadi sebelum mereka melakukan semua itu, mereka terlebih dahulu melakukan riset tentang profil khalayak dan kebutuhan informasi bagi mereka. Mereka itu siapa? Itu mereka yaitu publik. Yang selanjutnya itu performa, itu kinerja. Humas yang efektif harus didasarkan pada kebijakan dan penampilan yang sesungguhnya. Jadi kebijakan antara lain yaitu meliputi kebijakan kepegawaian, produk, atau limbah. Sedangkan penampilan sesungguhnya antara lain yaitu berupa tingkat keuntungan perusahaan, kualitas produk dan jasa, serta pelayanan purna jual.
Itu sebagai contoh, itu perusahaan memiliki keuntungan besar dengan produk-produk yang berkualitas, maka dari produk-produk yang berkualitas itu bisa membangun hubungan dengan masyarakat dengan cara mereka menjual produk-produk mereka yang berkualitas tersebut. Yang selanjutnya itu public interest atau kepentingan publik. Jadi suatu kegiatan humas adalah untuk memenuhi kepentingan publik, tidak semata-mata untuk membantu organisasi meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Secara ideal, kegiatan humas juga harus dapat menyeimbangkan keuntungan antara perusahaan dan publik. Misalnya, ketika sebuah perusahaan diduga melakukan pencemaran, maka yang dilakukan perusahaan itu bukan berusaha berkelit atau dugaan itu, tetapi justru harus meminta orang yang berkompeten di bidangnya untuk menyelidiki dan memberi penjelasan kepada publik mengenai keadaan sesungguhnya apa yang terjadi itu. Contohnya itu ada sebuah perusahaan penerbangan yang mengalami kecelakaan. Dari sisi kehumasan, mereka harus segera membantu korban kecelakaan tersebut. Jadi mereka selain membantu juga harus memberikan informasi-informasi yang jelas tentang apa yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu two-way communication, atau komunikasi dua arah. Jadi yang dimaksud komunikasi dua arah itu, tugas dari humas tersebut yaitu menyebarkan informasi tentang perusahaan-perusahaan tersebut atau aktivitas perusahaan kepada publik melalui berbagai format informasi dan media seperti siaran pers, brosur, buletin, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu manajemen fungsi manajemen itu sendiri. Jadi kegiatan humas itu di sini itu melakukan kegiatan konseling dan pemberian saran kepada pihak-pihak lain. Misalnya, ketika sebuah organisasi mengambil keputusan tentang gaji pegawai atau karyawan, perlu dipertimbangkan bagaimana pendapat atau reaksi yang muncul dari para pegawai tersebut. Jadi selain itu, tugas dari seorang PR atau public relation itu, mereka juga dianggap sebagai bagian dari marketing. Oleh karena itu, tempat public relation dalam organisasi adalah bagian marketing atau sales itu. Namun di sejumlah hotel itu public relation tidak semata-mata dilihat sebagai bagian marketing, tetapi dilihat dari fungsi yang lebih luas sehingga ditempatkan pada bagian administrasi umum. Dan di organisasi pemerintahan, public relation itu biasanya juga ditempatkan pada bagian administrasi yang berada di bawah sekretariat daerah. Namun walaupun demikian juga, fungsi utama yang dijalankan tetaplah untuk mengabdi kepada kepentingan organisasi, bukan kepentingan umum dalam pandangan idealistik itu. Yang selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Jadi manajemen itu dipahami sebagai proses pengorganisasian, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penggiatan, dan pengevaluasian. Jadi di manajemen tersebut itu mereka bertugas yaitu untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penggiatan, dan pengevaluasian di dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi ketika ada kesalahan atau apa dari perencanaan tersebut, maka di akhirnya itu mereka akan mengevaluasi untuk kedepannya itu seperti apa.
itu fungsi-fungsi dasar dalam manajemen humas. Yang pertama itu planning, perencanaan. Di dalam perencanaan ini bertujuan untuk pengembangan aturan dan prosedur yang mereka jalankan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Jadi di pengorganisasian itu memberikan tugas kepada masing-masing bawahan atau divisi humas dan diberi tugas. Misalnya bagian humas di pemerintahan kabupaten atau pemkab dapat membagi tugas melalui pembentukan subbagian seperti pengumpulan informasi, subbagian protokoler, dan subbagian publikasi atau pemberitaan. Yang selanjutnya itu staffing, pengelolaan staf. Pengelolaan staf ini meliputi penentuan jenis karyawan yang harus direkrut, penyeleksian karyawan, penentuan kriteria penampilan. Misalnya penampilan karyawan humas tersebut dapat dilihat antara lain dari kemampuan dalam menulis dan bernegosiasi, seperti pelatihan pemantauan isi media dan pelatihan untuk evaluasi kinerja. Yang selanjutnya itu leading, pengarahan. Leading ini berarti menjadikan orang lain atau bawahan menyelesaikan pekerjaan mereka. Hal ini untuk dalam bentuk memberi perintah agar pekerjaan diselesaikan dengan cara memberi motivasi, memberi apresiasi, seperti memberi penghargaan, bahkan bila perlu menghukum bawahan yang tidak menyelesaikan pekerjaan yang jadi tanggung jawab mereka. Yang selanjutnya itu kontrol. Pengontrolan berarti menentukan standar kinerja atau penampilan, membandingkan penampilan sesungguhnya dengan standar tadi dan melakukan perbaikan apabila diperlukan. Jadi kalau ada kesalahan dari pekerjaan-pekerjaan mereka, maka akan dilakukan kontrol dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Nah, itu tadi penjelasan tentang humas. Jadi tugas humas itu sangat banyak. Mereka itu tidak hanya menjaga nama baik sebuah perusahaan, tapi juga sebagai marketing dari perusahaan atau instansi. Mereka itu sebagai humas, selain menjadi marketing, mereka juga harus public speaking seperti tadi, menjaga nama baik. Jadi mereka memberikan informasi kepada publik melalui siaran pers atau media yang lain. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.